Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Daerah, Bahasa Indonesia, atau mungkin Pendidikan Bahasa Indonesia. Beberapa hal tadi adalah satu hal yang membahas mengenai bahasa Indonesia. Jurusan atau mungkin prodi di mana ada di setiap universitas yang memang mengangkat mengenai bahasa dan seni. Banyak problema ketika teman-teman semuanya ingin mendalami sastra Indonesia atau mungkin pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan beberapa hal yang menjadikan jurusan ini adalah menjadi hal atau mungkin jurusan atau prodi yang sepele. Kenapa? Karena biasanya orang atau teman-teman yang memilih jurusan ini adalah yang pertama karena dia yakin dari SD sampai SMA ujian nasional terbaik adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah cari aman, yang terpenting adalah kuliah. Yang ketiga adalah salah pilih. Karena beberapa momen ketika mahasiswa baru ditanya kenapa memilih jurusan bahasa dan sastra Indonesia, jawabannya adalah sama, yaitu salah pencet. Karena memang nilai terbaik dari SD sampai SMA adalah UN. Dan memang yang ketiga adalah hal sepele, artinya memang pilihan orang tua atau apapun itu. Jadi banyak sekali orang-orang yang melalaikan atau mengabaikan akan arti jurusan, terutama jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Hal yang sepele. Tapi bagaimana ketika teman-teman di sini bisa untuk kuliah selama 4 tahun, bisa menguasai mata kuliah mengenai bahasa dan sastra Indonesia. Kenapa? Karena memang notabene yang pertama adalah di jurusan bahasa dan sastra Indonesia akan dibagi dua, yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau daerah, biasanya seperti itu, dan yang kedua adalah sastra Indonesia. Keduanya ini sangatlah beda, tetapi ketika atau mungkin setelah kurikulum ini beda, kurikulum ini diganti, akhirnya dua prodi ini atau program studi ini hampir sama. Dikatakan hal ini karena kedua-duanya bisa menjadi guru, kedua-duanya bisa menjadi jurnalis, keduanya bisa menjadi sastrawan, bisa menjadi penulis, bahkan menjadi apapun itu keduanya bisa. Dulu memang perbedaannya adalah ketika di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, teman-teman sastra Indonesia tidak bisa menjadi guru karena itu hal yang hanya bisa oleh anak pendidikan. Tetapi sekarang adanya PPG, semua teman-teman ketika ingin menjadi guru diwajibkan menjadi atau mengikuti PPG, program profesi guru, yang memang itu selama 1 tahun seperti itu. Jadi setelah teman-teman mahasiswa lulus di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, teman-teman belum bisa menjadi guru, akan tetapi teman-teman harus bisa lulus PPG. Itu pun sastra Indonesia. Ketika dia ingin menjadi guru, ketika salah jurusan di sastra Indonesia contohnya, dia ingin wah saya kayaknya ingin di guru aja deh, guru bahasa dan sastra Indonesia. Oke, dia PPG selesai. Jadi tidak ada beda banyak sekali terkait itu, akan tetapi mungkin selama 4 tahun ini atau 4 tahun perkuliahan pembahasannya mengenai pendidikan bahasa dan sastra Indonesia lebih terfokus di pendidikan, bisa tentang pembelajaran, RPP, yang memang membedakan mengenai sastra. Jadi nanti terkhusus mengenai media, bagaimana model pembelajaran, bagaimana metode pembelajaran, bagaimana. Lalu biasanya ketika praktik itu ada praktik mengajar. Nah perbedaannya juga sekarang ini bukan lagi PPL, praktik pembelajaran secara lapangan, akan tetapi sekarang hanya terkait dengan bagaimana teman-teman bisa mencari permasalahan di sekolah. Jadi hanya mungkin dalam waktu 1 minggu masuk yang namanya PLP, itu kurikulum sekarang. Jadi teman-teman nggak usah terbayang banyak hal mengenai apakah saya akan jadi guru ketika saya di sastra Indonesia, bisa. Apakah saya akan bisa penulis ketika saya sebagai anak pendidikan, bisa. Jadi semuanya bisa. Tetapi memang perbedaannya di sastra nanti akan mengenai ilmu-ilmu murni, artinya contoh tentang
retorika, tentang bagaimana pengajian drama, pengajian puisi. Dan sebenarnya kedua mata kuliah ini atau beberapa mata kuliah itu juga ditemukan di kedua-duanya. Jadi memang keduanya ini sama. Beda lagi dengan mungkin jurusan atau prodi pendidikan bahasa Indonesia. Jadi memang tidak membahas mengenai sastra atau mungkin terkait hal puisi, prosa, drama. Akan tetapi saya juga belum tahu mengenai hal secara luas terkait jurusan bahasa Indonesia, karena memang di sini adanya atau memang saya kuliahnya hanya berada di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang memang menyeluruh. Dulunya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang memang membahas mengenai juga bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Jadi nanti akan lanjut video selanjutnya mengenai bahasa daerah terkait ini. Jadi teman-teman untuk bahasa dan sastra Indonesia, harapannya ketika kalian memilih entah itu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau sastra Indonesia, harapannya teman-teman berani untuk terjun secara langsung dan tidak menganggap bahwasanya jurusan ini adalah hal yang sepele. Kenapa? Karena jurusan bahasa dan sastra Indonesia adalah bidang yang notabene profesi pekerjaan paling banyak, bidang pekerjaan yang nanti ketika lulus paling banyak. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena yang jelas guru, lalu editor, lalu jurnalis, lalu penulis, lalu apapun itu, sastrawan, lalu penerjemah dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang sekarang notabene menggunakan bahasa. Meskipun sudah adanya Google terjemah, akan tetapi tetap orang penerjemah, penulis dan lain sebagainya itu tetap diapresiasi dengan tinggi. Ketika masa sekarang, masa robot mungkin bisa dikatakan seperti itu, tapi tidak dipungkiri penulis novel, sastrawan, atau mungkin orang teater itu tidak bisa digantikan dengan robot-robot yang memang notabene dibuat oleh manusia, seperti itu. Jadi ketika kalian di jurusan bahasa dan sastra Indonesia, harapannya kalian fokus untuk mempelajari dan memang terfokus untuk mencapai tujuan kalian atau cita-cita kalian di jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Ketika kalian udah semester 1-2, jangan pernah kalian merasa kalian salah jurusan. Jangan pernah, karena kalian sendiri yang memilih di jurusan itu, dan takdir Tuhan adalah takdir yang paling benar. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu adalah hal yang paling benar. Jadi teman-teman semuanya tetap fokus untuk di jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Ketika kalian memiliki bakat yang lain, contoh ketika saya ingin di seni rupa tapi saya keterimanya di bahasa Indonesia, buktikan bahwasanya kelebihan kalian adalah di seni rupa, seperti itu. Itu adalah kelebihan kalian. Alhamdulillah kalian punya kelebihan di jurusan kalian yang tidak dipunyai teman-teman yang lain. Oleh karena itu, tetaplah menjadi mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia, dan tetap ingat kalian berada di jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Terima kasih.